Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gamim. Oke ya, pada pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan untuk mencegah. Yang pertama adalah jamur ya, jamur. Yang kedua sundep, karena ada kaper kemarin saya cek di sebelah sana ya. Yang ketiga wereng ya, dan juga penambahan nutrisi. Jadi untuk pencegahan ini di usia 45 hari setelah sebar ya, karena ini padi tabela sebar. Makanya sini sulaman ini ya, makanya renggang. Yang sana sebar penuh ya. Jadi ada pencegahan untuk jamur, kemudian sundep dan wereng. Tapi obat-obat yang saya gunakan ini masih tergolong dosis rendah ya, karena hanya untuk pencegahan. Oke, apa saja yang saya gunakan? Silahkan, sebelum saya lanjutkan, silahkan teman-teman klik tombol like dan subscribe agar video-video ini terus berkembang dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Oke, apa saja yang saya gunakan? Silahkan ikuti video selanjutnya. Mantap ya. Untuk pencegahan penyemprotan pada padi usia 45 hari setelah sebar, ini yang pertama adalah saya gunakan Antrakol ya. Karena mulai dari usia 0 sampai 45 ini belum menyepray apapun, baik fungisida maupun insektisida, maka saya kasih dosis yang rendah-rendah dulu ya. Karena saya mati kemarin, hama dan penyakitnya juga masih baru bermunculan. Antrakol ini dari Bayer ya, ini fungisida, bahannya Propinep 70% ya, Propinep. Untuk padi kita lihat kemasan di bawahnya sini. Oke, padi sawah, ini kelihatan padi sawah. Ini ada penyakit busuk pelepah, ada penyakit bercak daun. Nah, kemarin sudah ada bercak daunnya ya. 3 gram per liter. Kalau 3 gram per liter kita pakai tangki 16 liter, itu sekitar 10 liternya itu 30 gram ditambah separohnya 15, jadi sekitar 45 gram, 45 sampai 50 gram per tangki sprayer elektrik. 45 ya sampai 50. Kita pakai takaran sendok, 1 sendok ini sekitar 12 ya, sekitar 10-an lah, 10 gram kita kasih, berarti 4 sendok ya. Kalau munjung lebih berarti lebih ya, bisa 12,5. Nah, seperti ini kita perkirakan 4 sendok saja, 4 sendok munjung ya. 1 2 3 4 munjung ini ya. Nah, munjung 4 sendok kita aduk-aduk dulu supaya merata dulu sebelum kita campurkan bahan-bahan yang lain. 4 sendok munjung ya. Kalau peres nanti tidak ada, masih kurang nanti dosisnya. Nah, kalau sudah, yang kedua, karena banyak kutu-kutuan, kemudian ada hama putih palsu penggulung daun, kemudian juga ada gejala, ada wereng ya, ada kaper, nanti gejala juga bisa jadi sundep. Itu saya kasih Regen Fipronil 50 gram per liter ya. Ini untuk padi insektisida ya. Jadi untuk kutu-kutuan dan lain-lain ini ampuh ya, belalang juga mati nanti. Untuk dosisnya kita kasih 20 ml per tangki sprayer. Kalau 1 sendok ini sekitar 7 mili ya, 7 mili. Tadi sudah saya ukur 7 mili. Berarti 3 sendok kali ini 21 mili. Oke, kita kasih 3 sendok ya. 1 2 3 nih ya. 3 ini sekitar 20 mili ya.
20 sampai 21 mili ya, ada regen. Selanjutnya karena kemarin setelah saya amati ada mereng 1-2 itu, maka harus kita tambahkan khusus mereng ya, T-Balo. Ini bahan aktif, bisa dilihat bolotan ini Nitenpiram 250 gram per liter. Ini dosis yang paling tinggi merek T-Balo ya, dibandingkan merek yang lain itu di bawahnya. Jadi saya percayakan T-Balo nih ya. Untuk dosisnya ini cukup rendah ya, 0,5 mili. Nah, 0,5 mili per liter ya, berarti separuhnya 1 mili. Itu kita kasih ini 1 sendok 2 sendok saja ya. Ini setara dengan 15 mili ya. 1 2. Nah, setara dengan 14 sampai 15 mili. Sudah cukup ini ya. T-Balo ini bagus ini. Kasih 15 20 sudah mereng koit ya. Yang ketiga, 3 atau 4 ini. Yang keempat, ini adalah Ambition dari Bayer. Ini juga hampir habis ya, karena memang sering saya pakai, karena ini sangat bagus menurut saya. Ini baunya kayak baceman terasi ini ya, terasi rebon, ikan-ikan baunya ini ya. Nah, ini untuk padi. Nah, ini bisa dilihat ya, tanam pindah, tanam benih langsung, tabela gogo rancah gora. Dosisnya 1 liter per hektar, 3-4 kali per musim, 1 minggu setelah tanam, saat pembentukan anakan, bunting, dan pembungaan. Nah, posisi sekarang adalah posisi pembentukan anakan, jadi masih masuk ya. Ya, untuk dosisnya karena ini baru saya gunakan ya, juga untuk merangsang saja. Ini tidak saya kasih 1 dosis full ya. Kalau dosis full 1 liter itu sekitar 50 mili per tangki. Ini tak kasih sekitar 30 mili ya. Jadi sekitar ini 7 kali 3 kali 4 ya, sekitar 4 sendok ya. 4 sendok ini ya. Kita kasih 4 sendok. 1 2 3 4. Jadi penggunaan saya itu kalau dosis masih pertama itu sedang-sedang saja ya. Obat racunnya juga masih biasa-biasa. Tapi nanti kalau sudah masa bunting itu baru di full ya. Dan obatnya yang bagus-bagus. Tapi untuk pencegahan awal seperti ini ya, kita kasih yang dosis rendah-rendah saja agar tidak resisten ya bolotani. Kalau bisa seperti itu, kalau bisa. Ini kita aduk. Yang terakhir, jangan lupa ada perekat ya, aristik, perekat penembusnya. Kita kasih dosis 3 sendok. 1 2 3. Oke. 3 sendok perekat penembus perata. Ini penting ya, agar kalau hujan aman, biarpun sekarang musimnya panas. Oke, kita masukkan dulu bolotan ini. Oke, belotani saatnya spray ya, mantap. Oke, belotani saatnya penyepraian ya. Kita nyalakan dulu full ya, gaspol saja. Kita lakukan penyepraian belotani. Ya, ini usianya baru 45 HSS. Kita spray seperti ini ya. Ini saya usahakan pagi hari ya nyepraynya. Itu sudah ada yang kuning-kuning jeleret, itu bakteri ya. Tapi nanti saya pisahkan, tidak saya spray campur ya, karena bakteri ya. Juga ada yang menggulung ini kayak sundep. Jadi
kita, karena ini baru spray pertama fungisida dan insektisida ya. Ini juga masih ada rumputnya satu, dua itu ya. Rumput dengkulan ini yang memang sangat sulit diatasi ya. Sudah saya spray, mungkin dosisnya kurang, tapi ya sudahlah, karena ini usianya sudah. Ini juga ada kaper itu ya. Usianya sudah, nanti kalau saya pakai herbisida terus, resikonya malah tidak mau bunting ya. Jadi herbisida itu harus ada waktu jedanya, jangan dikasih terus ya. Kalau sudah 35, 40 hari ke atas jangan sampai dispray herbisida. Ya, kita spray sampai bawah. Semoga hama dan penyakit minggat ya. Oke, Bro Tani, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap petani Indonesia.